Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya bersama saya Samsul Bahri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari video 3 yaitu tipe data PHP. Nah, sekarang kita akan membahas tentang variabel konstan pada PHP. Namun sebelum kita lanjut di topik pembahasan kali ini, ada baiknya teman-teman untuk mendukung saya dengan cara klik like, share, and subscribe di channel YouTube saya ini agar berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita definisikan dulu apa itu variabel konstan. Di PHP sendiri adalah variabel yang dimana nilai atau isinya itu tidak bisa dirubah ketika sudah di running atau digunakan script tersebut. Disebut saja itu konstan adalah nilai tetap, baik berupa text string ataupun nilainya itu berupa angka, baik angka bulat ataupun angka desimal, seperti itu. Nah, sintaknya yang ada di variabel konstan ini adalah menggunakan define, ya teman-teman. Nanti ada parameter yang namanya define, koma, kemudian value, kemudian ada status untuk case sensitive. Oke. Kemudian macam-macam PHP konstan itu ada yang single value, yang isinya cuma satu pilihan. Kemudian yang ada multiple value atau array value. Isinya bisa banyak. Ya, sebelumnya kita akan belajar variabel array. Maka di konstan pun juga punya nilai array, namun tidak bisa dirubah isinya. Oke. Mari kita buktikan itu di praktek. Silahkan buka XAMPP control panelnya dan buka text editornya. Pastikan di XAMPP control panel kalian itu service Apache-nya jalan ya. Lagi-lagi perlu diingatkan hal ini. Oke. Kemudian kalian bisa buka atau kita buat baru dulu di folder htdocs-nya atau root folder dari sebuah web server yang kita punya. Saya bikin di sini latihan 4. Kemudian saya butuh sebuah file ya. Saya kasih nama di sini misalkan konstan, seperti ini saja. Kemudian ekstensinya coba saya rubah ke .php. Ini cara lain ya. Biasanya kita buka Visual Studio Code dulu, tapi ini kita bikin file kosongannya dulu. Oke. Lalu kita buka ini dengan Visual Studio Code kita. Klik kanan Open with Code atau Open with Visual Studio Code. Oke, tentunya nanti di sini sudah terdeteksi PHP ekstensinya. Teman-teman bisa besarin fontnya seperti ini. Tekan Ctrl plus ataupun ada di di file. Preference, pilih setting, kemudian pilih text editor, kemudian pilih font. Di sini tentukan berapa besarnya sesuai dengan kemampuan visual kalian. Oke, kita buka tutup dulu PHP tag-nya. Kemudian kita bikin echo dulu sebagai judul misalkan ya. Saya pakai H2 dulu supaya headingnya nanti judulnya lebih besar. Seperti ini. Misalkan PHP variabel konstan. Seperti ini. Jangan lupa di save. Kemudian kita bisa lakukan penembakan atau pengetesan code kita. Localhost
garis miring latihan 4. Ini nama folder yang ada di root folder. Kemudian nama file PHP yang mau kita jalankan atau tes runningnya. Constant titik PHP. Enter. Sudah berhasil. Nah, lalu kita akan tambahkan sebuah rumus yang tadi kita pelajari, yaitu define, kemudian nama define, isinya dan status konstannya. Status case sensitifnya. Define seperti ini ya, tekan tab, kemudian dalam kurung pakai petik ya. Nah, pemberian nama harus pakai petik dan jangan ada spasi. Misalkan saya kasih nama X, ya, kemudian value-nya. Jika value-nya berupa string atau teks, maka harus ada tanda petik 2. Jika isinya berupa angka, integer atau float, maka tidak usah pakai petik. Seperti ini ya. Saya tulis di sini, misalkan string dulu. Hello words. Seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara membaca atau memprint atau memanggil define ini? Ketik saja di sini define. Echo. Kemudian nama define-nya. X seperti ini misalkan. Oke. Nah, teman-teman, ini di variable constant itu case sensitive dan non case sensitive atau tidak. Case sensitive itu harus benar-benar teliti. Kalau kita lihat di line number 4 sama line number 6 itu berbeda ya. 6 kecil yang dan nomor 4 itu besar. Nah, ini sangat tidak bisa digunakan. Otomatis nanti hello world-nya tidak akan muncul. Ya. Kita coba. Press. Nah, ini ada warning. Tidak bisa ya, karena dia harus disamakan bentuk hurufnya. Ya, besar kecilnya harus sama. Maka disamakan seperti ini. Oke. Di refresh, nah lalu ada hello words atau variable konstannya muncul. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan lagi define, misalkan yang lain ya. Misalkan 99 seperti ini. Nah, ini kan dia tipenya integer ya, jadi tidak pakai tanda petik. Maka saya langsung panggil Y seperti ini. Kita refresh, maka akan muncul. Biar lebih komplit, kita tambahkan echo, er, seperti ini ya. Kemudian variable dump. Kita kasih Y seperti ini teman-teman. Oke. Tidak ketemu karena tadi harus case sensitive seperti ini. Nah, ini dia integer 99 atau isi dari integer tersebut. Oke. Nah, jadi kita sudah belajar variable konstan, string, dan integer. Lalu kita akan coba untuk merubah isinya. Namun sebelumnya kita harus beri komen dulu agar tidak terbaca isinya. Saya akan mengulang tentang variabel. Karena variabel selain konstan adalah dinamis. Jadi isinya bisa dirubah kapanpun selagi ada algoritmanya. Oke. Masih ingat variabel itu pakai $, kemudian misalkan saya kasih Y sama dengan 0 seperti ini. Kemudian ada penambahan
algoritma Y sama dengan Y plus 10 S per 5 seperti ini. Kemudian kita echo. Nah, khusus variabel dinamis ini atau selain konstan ini, echo-nya harus dipetik. Kalau konstan tidak perlu dipetik. Ini seperti ini. Oke. Nah, kalau kita baca secara cepat algoritmanya Y0, 0 sama dengan 0 plus 5, maka echo-nya sudah pasti 5 ya. Seperti ini. Ini bisa dirubah isinya. Nah, lalu bagaimana ketika ini kita aplikasikan di variabel konstan? Tentunya tidak akan bisa. Kita coba ya. Ini saya komen dulu. Oke. Saya buka dulu ini. Y sama dengan Y plus 1 misalkan. Jadi hasilnya 100 ya. Menurut menurut perhitungan kita. Kita lihat tidak bisa karena dia bukan variabel yang dinamis. Kenapa? Karena yang dibaca echo adalah Y. Ingat ya, karena yang dibaca echo itu Y. Y-nya sudah berubah pada saat di line 7, itu nggak bisa. Kemudian paham sampai sini? Kecuali misalkan saya punya variabel lain buat nampung Y itu. Misalkan ada variabel I, misalkan sama dengan 0. Sorry, udah sempat ke 0 ya. Saya langsung saja di I di sini. Kalau kita baca di sini I. Variabel I. Maka hasilnya 100 gitu ya. Jadi dia tidak bisa dijadikan tempat yang bisa multifungsi dibuka tutup ya. Jadi konstannya hanya bisa dipanggil saja. Urut seperti itu ya. Dan kalau mau dirubah isinya harus disertakan variabel lain. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah lalu sekarang penjelasan untuk case sensitifnya ya, atau bentuk tulisannya besar kecil dari variabel konstan ini. Teman-teman tinggal tambahkan di parameter terakhir atau di sintak terakhir di sini true atau false. Kalau dia true seperti ini, kemudian kita echo-nya sama dengan X seperti ini. Oke. Maka ini akan keluar hello world. Kenapa? Karena dia tidak memperdulikan besar kecil hurufnya. Jadi case sensitifnya true itu selama dia masih sejenis X, itu ya kira-kira, maka dia akan dikeluarkan hasilnya. Namun kalau tidak ada atau false seperti ini, maka dia tidak akan memunculkan hasil. Oke. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana ketika ada kasus seperti ini ya? Domainnya 2 kira-kira. Ini jarang sekali tapi bisa saja terjadi. Sini ada X, di atas X besar, di bawah X kecil. Saya kasih nama di sini misalkan selamat datang. Oke, kira-kira yang dibaca mana? Kalau dalam pemikiran saya pasti yang dibaca di line 5. Selamat datang. Oke, seperti itu. Karena yang di atas bukan jati dirinya. Nah, lalu bagaimana kalau ini true? Pasti yang akan dibaca adalah
hello world, tetapi yang di bawah X itu mendapat warning, teman-teman ya. Mendapat warning karena apa? Ada X yang sudah dipakai. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sangat jarang terjadi tapi bisa saja terjadi. Nah, makanya dalam pemberian nama variabel baik itu konstan maupun dinamis ya, maka harus betul-betul mengikuti aturan variabel yang general seperti sebaiknya tidak menggunakan bahasa Inggris, tidak menggunakan angka, jangan ada spasi, tidak terlalu panjang, dan harus sifatnya rahasia. Nah, itu penting juga ya dalam membuat variabel. Apalagi tidak boleh sama antara variabel satu dengan yang lainnya. Walaupun variabelnya berbeda page atau berbeda project, harus dibedakan. Siapa tahu nanti ada hubungan, nanti akan menjadi tabrakan atau kesamaan dalam variabel, kira-kira yang seperti ini. Nah, itu dulu teman-teman di video 4 kita sudah mempelajari tentang PHP Constant. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe channel YouTube saya ini agar terus berkembang dan berguna bagi kita semua. Saya Samsul Bahri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.